Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan kesehatan rohani sehingga bisa melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran fikih. Namun pada siang hari ini Bapak hanya memberikan pengayaan mengenai tentang adzan iqamah, ya, dan doa sesudah adzan itu. Kemudian nanti setelah kita kasih materi pengayaan ini, anak-anak bisa mengerjakan tugas, yaitu penilaian harian, ya. Dikerjakan mungkin halaman 6, karena ini buku Bapak untuk pedoman ini adalah buku yang lama, mungkin enggak sama. Pengayaan yang pertama yaitu mengenai tentang apa adzan. Adzan itu menurut bahasa yaitu panggilan atau seruan. Itu adzan, ya. Kemudian orang yang mengumandangkan adzan itu disebut atau namanya muadzin. Sedangkan orang yang mendengarkan itu namanya mustami. Ya, itu. Kemudian syarat orang yang bisa adzan itu syaratnya harus tamyiz. Tamyiz itu artinya bisa membedakan antara baik dan buruk. Itu artinya tamyiz, bisa membedakan antara baik dan buruk. Itu arti daripada tamyiz. Itu syarat yang pertama untuk orang yang bisa melaksanakan adzan. Kemudian orang adzan itu juga disunatkan. Ada sunatnya adzan, ya, banyak sunat-sunat adzan, yaitu terutama kita kalau adzan menghadap ke arah kiblat. Adzan harus dengan bahasa Arab. Adzan harus suara yang lantang, yang merdu, dan adzan harus berurutan. Itu sunah-sunahnya adzan. Kemudian adzan harus dikumandangkan itu dengan suara yang nyaring, suara yang keras, suara yang merdu, ya, suara yang merdu. Contohnya Allahu Akbar, Nah, itu contoh sekilas saja. Jadi suaranya nyaring, merdu, panjang kalau bisa. Kalau belum bisa ya harus latihan. Terutama anak laki-laki, karena yang disunatkan adzan itu harus anak laki-laki, perempuan tidak dibolehkan. Tapi harus ngerti. Tuh. Untuk selanjutnya ketika mengumandangkan adzan, muadzin juga disunatkan untuk menutup apa? Ditutup kedua telinganya, ya. Kedua telinganya ditutup pakai jari-jari sini, ya. Ya, supaya kuat, ya. Supaya kuat. Contoh as-salatu khairum minan naum. Ya, jadi suaranya panjang dan kuat. Itu juga disunatkan untuk menutup kedua telinga pakai jari-jari telunjuk, ya, jari-jari telunjuk dengan jempolnya ini, ya, atau gini bisa, ya.
Kayak gini bisa, pakai gini bisa. Supaya kuat ya, ototnya untuk perutnya itu kuat. Itulah caranya kita mengumandangkan adzan. Kemudian adzan juga dimulai dengan membaca. Jadi adzan dimulai dengan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu harus dimulai dari Allahu Akbar, jangan langsung asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak boleh. Adzan harus dari awal urut itu. Kemudian orang yang menyerukan adzan harus dia suci dari hadas besar dan hadas kecil. Harus pakai wudu dulu. Jangan dari sawah, dari kebun langsung masuk masjid adzan. Wah, untung enggak dipukul oleh jin-jin Islam yang berada di masjid. Ada orang belum bersuci langsung adzan, diseret oleh bangsa barang yang gaib dalam masjid. Karena apa? Tidak suci. Langsung diseret, dia terkejut. Kenapa? Padahal adzan kan perbuatan baik, tapi dia kurang suci. Kalau jinnya nakal, diseret, dibuang ke luar masjid. Jangan meremehkan masjid, karena masjid adalah tempat beribadah, tempat suci. Jangan sekali-kali kita agak adzan tanpa wudu, ya itu. Jadi orang yang menyerukan adzan harus suci dari hadas besar dan hadas kecil atau kotoran. Kemudian arti dari saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bersaksi tidak ada Tuhan berarti lafaz la ilaha illallah atau lafaz asyhadu alla ilaha illallah. Itu artinya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kalau asyhadu an itu bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah kalau diartikan. Kemudian hayya 'alas shalah itu harus dibaca berapa kali anak-anak? Kalau adzan itu 2 kali. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah juga 2 kali. Kecuali iqamah itu 1 kali kecuali qad qamatis shalah. Jadi kalau ada orang yang membunyikan hayya 'alal falah itu harus dijawab la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Harus dijawab kalau ada adzan, mengikuti. Sedangkan adzan itu adalah hukum menjawab adzan yaitu apa? Hukumnya sunnah muakkad, hukum menjawab adzan yang dikuatkan. Adzan tidak boleh dikumandangkan oleh seorang perempuan. Adzan tidak boleh dikumandangkan oleh seorang perempuan, harus laki-laki. Lanjutnya muadzin mengumandangkan adzan dengan suara yang nyaring. Enggak boleh pelan-pelan, harus terdengar oleh suara orang yang di sekitarnya. Apalagi sekarang sudah memakai alat yaitu mikrofon. Kemudian lafaz la ilaha illallah
illallah. Ketika ada adzan dibaca sebanyak itu satu kali. Kalau lafaz la ilaha illallah kan terakhir. Hayya 'alal falah juga dibaca 2 kali. Sedangkan hukum membaca doa setelah adzan adalah sunnah. Itulah rangkaian pengayaan pada siang hari ini, dan mohon diperhatikan benar-benar. Setelah itu kita beri tugas PR untuk mengerjakan soal halaman 6 ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.